kembali di Pilot Talk sesi yang kedua ini, Youth Mental Health ya. Jadi selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi tentang membahas tentang kondisi psikologi anak muda, dan terutama hari ini kita bakal ngobrol bersama Pak Medianta Tarigan ya. Jadi sedikit profil mengenai beliau. Pak Medi ini bekerja sebagai HR consultant, psychotest tools researcher, psychologist, dan juga dosen ya. Pak Medi bisa tolong dinyalakan? Ya. Biar lebih ketahuan di mana wajah gantengnya ini. Beliau lulusan dari UGM, jurusan Industrial and Organization Psychology. Jadi buat teman-teman yang mau bahas atau mau bertanya, bisa langsung tanya di platform kita di Philoid ID untuk tentang gimana sih menjaga mimpi di kondisi pandemi ini. Tapi sebelum kita masuk ke presentasi Pak Medi, kami Philoid mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman community partner Philotalk, yaitu Kubik dan Workspace 53. Buat teman-teman yang belum tahu, Kubik itu apa? Kubik adalah startup inkubator. Jadi buat teman-teman yang butuh info terkait bisnis dan startup, bisa langsung follow IG-nya Kubik @kubik.inc. Dan juga kalau teman-teman butuh coworking space yang strategis di Bandung dengan harga terjangkau, bisa langsung cek juga IG-nya @workspace53 Bandung. Gitu ya teman-teman ya. Oke, silakan untuk Pak Medi memperkenalkan diri, baik background dan juga dengan psikologi care ini hubungannya apa, dan juga bisa langsung ke materi kira-kira 15-20 menit ke depan ya. Silakan Pak Medi. Saya share screen berarti ini. Ya. Oh ini ya. Soalnya tiap hari pakai beda nih. Ada Meet, terus go to meeting, Zoom, nah seluruh layar Anda. Jendela. Oke. Atau ada present. Oh ya, siap. Kelihatan ya? Oke. Oke Pak. Oke. Silakan Pak. Oke, ya. Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa nih. Tadi keluar ya. Ya, nama saya Medianta Tarigan. Tadi biasa dipanggil Pak Medi atau Pak Anta. Tadi sudah seperti disampaikan latar belakang pendidikannya dari S2 Psikologi UGM, S1 juga gitu. Saat ini saya menjabat di PT Care Indonesia Solusi, itu sebagai konsultan HRD, tadi sudah disebut juga sebagai General Manager. Terus mungkin selain itu aktif juga ngajar sama meneliti ya, beberapa penelitian. Salah satu penelitian saya nih termasuk yang pernah publish di internasional terkait sama career planning ya for fresh graduate gitu. Jadi saya banyak berurusan sama fresh graduate sebenarnya. Jadi kalau di rentan 21 sampai 25 itu ya kebanyakan fresh graduate di usia-usia segitu gitu ya. Tapi memang banyak bicara terkait karir. Terus di psikologi care juga sebagai psikolog. Psikologi care itu prinsipnya biro psikologi ya, berada di bawah PT Care Indonesia Solusi tadi. Dia membuka layanan terutama terkait sama anak sama pendidikan, anak remaja dan pendidikan, mulai dari misalnya asesmen minat bakat, dan kalau di era sekarang ini kita bisa online ya, asesmen minat bakatnya bisa online, plus karir konselingnya tuh, jadi ada karir konselingnya lengkap, jadi bukan cuma dites doang gitu ya, tapi ada konselingnya biasanya kita kasih sampai 3 minggu untuk bisa melakukan pengembangan diri gitu. Itu lewat jarak jauh semua kalau sekarang ya. Terus kita juga tes anak banyak untuk kematangan sekolah, untuk kesiapan belajar, terus untuk permasalahan-permasalahan perkembangan gitu. Itu mungkin untuk gambaran di psikologi care kita di Bandung ya, di daerah Surapati Core, tapi tadi untuk layanan online-nya bisa seluruh Indonesia. Saya juga jadi konsultan di Save the Children terkait sama karir dan pendidikan juga di untuk SMK waktu itu, dan di Tanoto Foundation ini untuk beasiswa ya. Tanoto Foundation memberi beasiswa untuk semester 1
di 9 kampus ya, ITB, IPB, UI, UGM. Nah, jadi banyak terkait nangani terkait usia yang menggelora ini gitu ya. Dan tentu saja juga saya juga pernah muda ya, jadi bisa berempati juga nanti ya. Gitu. Terus ada latar belakang lain, pernah di pertambangan juga. Jadi kalau terkait mencari kerja gitu ya, saya ada pengalaman sebagai usernya juga gitu. Mungkin itu sekilas dari saya. Ya, kita lanjut ke materi ya, Pak Peter ya. Silakan Pak, langsung ke materi boleh. Jadi di sini kemarin waktu ditanya tepatnya apa nih materinya, jadi saya pengen menceritakan bahwa mungkin di era sekarang ini, di saat sekarang ini banyak perubahan besar yang terjadi pada diri kita ya. Tentu saja bukan cuma 1-2 orang, tapi mungkin hampir seluruh dunia ya, 6 miliar penduduk di bumi ini mengalami sesuatu yang benar-benar belum pernah dibayangkan, benar-benar belum pernah dipikirkan, dan pastinya tidak pernah diperkirakan gitu. Praktisnya kita hampir, saya mungkin kalau juga mungkin sebagian besar dari teman-teman sudah hampir 2 bulan ya. Kalau saya ngitung per 16 Maret itu aktivitas sudah tidak seperti biasa lagi per 16 Maret. Jadi mungkin sekarang kiranya udah 8 minggu lah, kurang lebih 8 minggu kita menjalani aktivitas yang on off ini. Nah, di tengah itu tentu saja secara prinsip life must go on gitu. Jadi hidup tuh nggak berhenti di tengah corona ini. Memang beberapa aktivitas berhenti, tapi sebenarnya hidup kita nggak pernah berhenti. Bahwa hidup kita terus berjalan, apa yang kita sudah kerjakan juga terus berjalan meskipun dengan berbagai macam dinamikanya, baik itu yang positif maupun yang negatif gitu ya. Sehingga dan juga tentu saja terbangun banyak harapan bahwa ini akan berakhir gitu. Jadi kalau istilahnya badai pasti berlalu, dan juga ada banyak prediksi kapan ini berakhir gitu, dan kita cukup optimis ini akan berakhir. Jadi artinya bahwa ya kita akan segera kembali pada apa yang sebelumnya kita lakukan gitu. Nah, artinya bahwa sebenarnya kalau yang sebelumnya kita lakukan itu adalah mencapai sebuah mimpi, baik itu mimpi ini bisa kita artikan tujuan, goals, karir, cita-cita gitu ya. Nah, maka ibaratnya bahwa ini sesuatu yang tidak berhenti gitu di tengah situasi ini, malah mungkin hanya sekedar bertransformasi. Dan di sini kita bisa lihat ini sebagai dua sisi nih, baik sebagai hambatan maupun peluang gitu. Kenapa saya sampaikan ini juga sebenarnya ada peluangnya di sini, karena ya memang ada beberapa hal seperti waktu itu kita jadi lebih banyak ya dalam hal ini. Nah, nanti di sini juga saya beberapa sampaikan terkait sebenarnya ini juga ada peluang di sini gitu. Jadi saya sempat berpikir bahwa buat teman-teman yang sedang galau gitu ya, ini sebenarnya kesempatan sebelum kita kembali ke normal, bahwa galau ini bisa ditetapkan gitu. Kalau tadinya kita galau ketinggalan, sekarang galaunya ini jadi nggak ketinggalan nih, karena memang semua orang lagi slow gitu ya, mungkin kecepatannya berkurang meskipun tidak berhenti seperti saya bilang tadi, tapi overall semua kecepatannya berkurang gitu, termasuk internet ya. Internet juga kecepatannya berkurang karena semua orang pakai gitu. Terus ya kita lanjut ya, tadi yang seperti saya sampaikan, jadi kita nih ngadepin 2 krisis sebenarnya, krisis kesehatan maupun krisis finansial, dan setelah ini pasti ada banyak perubahan, meskipun tadi saya sampaikan kita tetap masih bisa meraih mimpi kita, tapi pasti banyak perubahan. Saya semalam itu baca artikel di BBC, itu menarik banget judulnya, bahwa apakah kita akan berjabat tangan lagi. Jadi itu sesuatu hal yang jadi apakah budaya kita akan berubah gitu, karena di tengah pandemi ini yaitu setelah ini mungkin istilahnya kalau di dunia profesional namanya new normal ya. Kita akan masuki era namanya new normal. Jadi misalnya bekerja dengan jaga jarak itu akan jadi normal yang biasa gitu ya. Terus belajar lewat online akan jadi sebuah activity yang tadinya mungkin luar biasa, ya tadinya luar biasa jadi normal. Ya, ini distorsi dari tadi nih.
Sudah ya, sudah teratasi. Nah, kita lanjut lagi. Eh, nah, tapi memang saya akui juga bahwa hal ini juga bisa berdampak banyak. Be- Mungkin juga saya ada di fase-fase selama kita mengalami krisis 8 minggu tadi, ada fase down, ada fase kita itu kecewa, kesal, terus malas-malasan gitu ya. Pasti ada fase-fase tersebut, tapi apalagi menjelang kita optimis akan kembali normal, nah ini kita saatnya nih membangkitkan kembali fase diri kita, atau kita coba kembali ke jalur mimpi kita lagi gitu ya, kembali ke jalur goals kita, kembali ke jalur tujuan kita lagi gitu. Juga nih saya nggak tahu profil peserta, mungkin juga ada yang sedang jadi pengusaha gitu ya, pasti ini ngadepin sebuah tantangan yang luar biasa gitu. Apalagi saya lihat kemarin itu di bulan Maret ada beberapa tempat makan yang baru buka, bayangkan deh, baru buka gitu ya. Terus ada beberapa yang sudah investasikan sesuatu tapi nggak bisa dijalankan. Nah ini kita ngadepin sesuatu yang luar biasa, tapi dengan niat kembali pada mimpi kita tadi, ya harusnya kita tetap bisa ngelewatin semua ini gitu ya. Nah ini tadi salah satu yang berkorelasi erat dengan rasa depresi dan cemas adalah sense of agency. Jadi rasa yang muncul ketika kita merasa tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menghentikan masalah. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman ada juga mengalami, udahlah tadinya saya mau ini nggak jadi aja misalnya gitu. Pak Medi, sorry dipotong sebentar. Screen share-nya nggak nyala ya? Oh, screen saya nggak nyala ya, sorry. Oke. Oh ini, oh ya, sip. Oke. Tadi yang slide pertama juga nggak nyala berarti ya? Belum, tapi nggak apa-apa, dilanjut dulu aja. Oke, ya. Oke, nah ini tadi. Ya, ini udah nyala ya? Bentar. Oke. Ya. Sorry tadi lupanya nggak nyala gitu. Pas saya matiin WhatsApp tadi kayaknya karena bunyi-bunyi terus keluar. Oke. Ya gitu. Nah, padahal anak muda kita, saya pengen nyebut anak muda ini kita boleh ya, usia masih 30-an lah ya, beda dikit gitu. Kita ini memiliki cita-cita dan karir, jadi artinya bahwa semangat kita ini nggak akan bisa padam. Gitu. Ada hasrat di dalam diri kita yang pasti akan bangkit lagi gitu. Jadi kalau teman-teman bilang, saya ini udah kehilangan segalanya, nggak, namanya anak muda tuh punya dorongan yang sangat kuat yang ada di dalam dirinya, yang sebenarnya tinggal distimulasi lagi aja. Kalau sempat padam atau sempat down itu tinggal distimulasi lagi aja gitu. Jadi saya percaya bahwa kita masih punya nih semangat dan cita-cita kita. Nah, kita lihat di sini karakternya sebagai Yacht gitu di sini. Pertama, punya minat tinggi untuk mempelajari suatu hal. Nah, tadi saya sempat bilang juga, di era ini kita nih otomatis tiba-tiba teman-teman tadinya punya waktu luang setelah sisa ya gitu ya, jadi mungkin cuma 2-3 jam, sekarang kita punya waktu luang bisa 8-9 jam. Nah, disinilah sebenarnya tadi saya sempat bilang ini sebagai peluang kita untuk mempelajari sesuatu yang baru, peluang kita mengejar ketinggalan kita. Contoh misalnya yang berkuliah di satu bidang ilmu misalnya, tadinya saya nggak bisa ini, saya bisa pelajarin lagi gitu, sehingga begitu ini selesai, saya udah catch up dengan teman-teman saya yang lain gitu. Nah itu karakternya. Jadi apalagi karakter anak muda ini minat tinggi nih terhadap mempelajari satu hal yang baru, mempelajari hal yang baru maupun hal yang sebelumnya sudah pernah tapi kita mau perdalam lagi gitu. Terus biasanya juga tergabung sama sebuah community nih. Sekarang saya berani bilang sebenarnya arus informasi ini kan sangat mudah ya. Jadi ilmu itu udah nggak bisa disimpan. Dia ada berserakan di mana aja. Tinggal bagaimana niat kita untuk mempelajarinya. Contoh mau pelajari apa nih? Python misalnya, yang coding, ilmu Python. Itu di internet melimpah ilmunya. E-booknya gratis di mana-mana gitu. Sehingga tinggal satu hal aja, usaha kita sama niat kita aja gitu. Nah, ini karakter di anak-anak muda ini dia bisa tergabung di community, bisa nanya di community itu. Nah, termasuk kayak sharing seperti ini sebenarnya kan juga community sebenarnya, bagaimana kita bisa berbagi gitu ya. Nah, terus berikutnya juga karakternya fleksibel. Kalau teman-teman yang udah usia matang sampai hampir gosong gitu ya, nah begitu ngadepin masalah corona ini sehingga harus belajar jarak jauh, itu tentu saja akan sangat tidak sefleksibel teman-teman yang muda gitu. Saya menemui banyak rekan-rekan yang kesulitan gitu.
Terus juga teman-teman nih yang usia muda memiliki kemampuan untuk mendorong dan memotivasi orang lain. Jadi artinya semangat ini bisa saling tersalurkan gitu ya. Terus nih poin penting berikutnya ini punya pikiran terbuka. Punya pikiran terbuka, jadi sangat open minded terhadap informasi. Ini juga dua sisi nih, gara-gara terlalu open minded juga terkadang jadi sangat mudah sama yang namanya hoax gitu ya. Di sisi lain bahwa kita sangat mudah untuk bisa melihat peluang baru, pemikiran baru, cara baru gitu ya. Terus memiliki komunikasi verbal yang lebih baik, lebih cair, lebih enjoy dalam komunikasi, lebih komunikatif gitu ya. Juga memiliki keterampilan dan mendengarkan yang baik. Rupanya bukan golongan tuan yang bisa mendengarkan yang baik, yang muda malah lebih gitu ya. Terus bekerja dengan orang lain secara kolaboratif. Ini saya juga kaget. Seringkali banyak proyek yang tanpa ketemu pun berhasil gitu. Ini mungkin nggak bisa dilakukan nih oleh generasi yang di atas kelahiran sebelum 90 nih. Tapi kalau kelahiran sudah 90, bisa berkolaborasi tanpa even ketemu sama sekali. Semuanya dilakukan lewat dunia maya. Dan banyak aplikasi yang mendukung itu kayak Trello, Slack, apalagi macam-macam. Dan itu free ya, semua free itu. Kayak tadi saya bilang ilmu nih sekarang udah nggak bisa di-keep. Semuanya free gitu. Ini paling penting juga kemampuan berpikir out of the box. Jadi teman-teman muda ini punya cara yang berbeda, punya solusi yang berbeda terhadap satu masalah gitu. Nah, terkait ini punya kreativitas terhadap macam masalah dan tidak takut untuk gagal. Nah, semoga teman-teman di sini mewarisi nih karakteristik ini nih sebagai usia muda. Kalau belum berarti tadi saya bilang perlu dikembalikan lagi nih semangat mudanya gitu ya. Nah, kembali lagi terkait meraih mimpi gitu ya. Kita teman-teman nggak perlu merasa mimpi saya ketinggian. Mimpi saya perlu diturunkan ya, apalagi sekarang adanya corona ini udahlah nggak usah jadilah. Nah, jadi nggak perlu berpikir, tak perlu menilai tujuan atau target Anda itu besar atau kecil menurut orang lain. Jadi maksud saya gini, bahwa perubahan itu bisa mulai dari hal yang sepele. Contoh kalau saya di career planning gitu ya, contoh kalau kita bisa bangun lebih tertib dari sebelumnya, itu sudah pencapaian. Jadi nggak usah berpikir bahwa prestasi itu harus saya juara apa misalnya, enggak gitu. Tadinya saya bangun nggak jelas jam 8, jam 9. Tapi mulai sekarang nih, karena saya punya visi yang lebih jelas, saya akan selalu bangun setiap hari jam 4:30 misalnya. Itu sudah keberhasilan gitu. Dan kalau orang menilai cuma bangun doang itu mas sepele, nah itu nggak usah dipikirin gitu. Karena apa? Satu keberhasilan akan membawa kita ke keberhasilan berikutnya gitu. Itu namanya kalau kita masuk ke teori namanya efikasi. Gitu. Tapi kalau kita mendengarkan orang lain yang tadi yang menyindir tadi cuma bangun pagi doang terlalu sepele, itu efikasi kita akan nggak terbangun gitu. Nah, jadi makanya saran saya pokoknya kecil ataupun besar mimpi kita, perubahan yang mau kita lakukan atau perbaikan diri yang mau kita lakukan itu nggak perlu dinilai besar kecilnya dan nggak perlu memperhatikan pendapat orang terkait besar kecilnya tersebut. Karena apa? Setiap manusia itu unik gitu. Buat saya bangun pagi itu susah, tapi buat teman saya bangun pagi itu mudah. Jadi nggak bisa dibandingkan gitu. Makanya pencapaian itu sangat individual sebenarnya. Jadi saya juga mau mengajak bahwa mimpi di sini bukan melulu soal prestasi ya, tapi ya tadi perbaikan diri juga itu juga mimpi sebenarnya, atau itu goals juga gitu. Nah, terus kalau teman-teman merasa saat ini lebih insecure terhadap masa depan karena ya mungkin situasi ekonomi juga tidak membaik. Teman-teman yang baru lulus di era sekarang nih mengeluh kemarin banyak cerita juga generasi yang lulus sekarang ini kalau nggak salah banyak yang kelahiran 98 ya 97 di mana kita mulai memasuki krisis ekonomi. Jadi bilangin waktu baru lahir krisis, sekarang pas mau lulus krisis lagi misalnya kayak gitu. Nah, sebenarnya itu kita menghadapi ini semuanya gitu. You are not alone gitu. Artinya adalah bahwa ya remaja lain juga menghadapi, di golongan lain juga menghadapi. Jadi semangat ini ya harusnya bisa kita jalani bareng-bareng gitu. Jadi bukan cuma Anda nih yang galau, bukan cuma Anda nih yang merasa tertekan, bukan cuma Anda nih yang mengalami kesulitan di tengah semua permasalahan baik yang terkait corona maupun yang tidak terkait corona gitu. Nah, tadi saya sempat sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita jeli dalam melihat peluang di sini banyak kita peluang untuk mengembangkan diri, meraih tujuan kita. Artinya tadi waktu luang lebih banyak, situasi lebih tenang,
Ibaratnya gini, kalau sekarang kompetisi itu lagi jalannya pelan gitu. Nah, kalau kita bisa ngebut, kita bisa ngejar ketinggalan kita gitu. Kebayang ya, kalau saya selalu mengandaikan gini misalnya, kalau misalnya untuk fresh graduate misalnya, teman saya yang sesama jurusan teknik mesin misalnya, punya 10 skill. Saya baru punya 9 skill. Nah, ini kesempatan banget untuk mengatasi satu skill yang saya kurang. Karena apa? Karena kan situasi sekarang ini kayak lowongan kerja lebih sedikit, segala macam. Sehingga semua orang berjalan lebih lambat. Nah, tapi nanti begitu bulan Juli, bulan Agustus, insya Allah ini semua berakhir, saya udah bisa menyamai nih teman-teman saya tadi yang udah punya 10 skill tadi, misalnya. Nah, itu contohnya. Gitu. Nah, terus memang di antara semua permasalahan ini bentuknya tips ya. Tadi tips pertama, manfaatkan waktu luang. Ini saya nggak tulis ya angkanya. Terus yang berikutnya, tips kedua misalnya bahwa atur rencana ulang. Fokus pada hal yang penting. Jadi kita lihat di tengah permasalahan ini, jadi kalau kita tidak fokus, memang kita akan jadinya ngabisin waktu untuk hal-hal yang nggak penting, untuk mikirin yang nggak urgent, terus yang nggak worth it gitu ya. Nah, sehingga salah satu tipsnya adalah fokus deh, fokus pada hal yang penting. Hal yang penting itu apa nih teman-teman tadi? Karena ini sangat individual ya, saya nggak bisa memukul rata ya. Ada yang hal pentingnya melakukan perbaikan diri. Fokus ke situ. Ada yang hal pentingnya yang baru lulus nih cari kerja. Fokus ke situ. Ada hal yang pentingnya sedang menuju menyelesaikan skripsi ya. Fokus ke situ. Ada hal yang pentingnya sedang baru keterima kerja, baru mau mulai fokus karir, sedang galau mau tetap di satu posisi ini atau mau pindah aja. Nah, fokus di situ. Kalau galaunya gimana? Galaunya ya ini, kita harus nanti kita harus bertanya lagi ke diri kita, gitu ya. Nanti akan saya jawab kalau misalnya ada yang di persimpangan gitu ya, seperti apa. Tapi sekarang kita fokus dulu ke pengaturan rencana ulang. Nah, supaya rencana ini dapat tercapai dengan lebih baik, itu ada sebuah metode kalau teman-teman pernah dengar namanya metode SMART gitu ya. Ini biasanya dipakai untuk career planning atau untuk membuat planning lah overall. Jadi SMART itu terdiri dari 5 huruf. S-nya itu spesifik. Jadi kita harus punya tujuan yang spesifik. Contoh yang tidak spesifik tuh gini misalnya. Ini sering saya dapatkan kalau saya wawancara kerja. Apa nih cita-cita kamu? Saya pengen jadi anak yang berbakti. Itu tidak spesifik gitu. Anak yang berbakti tidak spesifik. Yang spesifik yang gimana? Saya ingin 5 tahun lagi saya akan jadi manajer di bidang marketing misalnya. Itu spesifik. Udah ada tujuannya, udah ada jelas skupnya gitu ya. Terus berikutnya M dari S SMART tadi, M-nya itu measurable, berarti artinya tujuan yang ingin Anda capai harus dapat terukur. Jadi tercapainya gimana? Makanya tadi yang tadi saya ingin jadi saya pengen jadi orang yang baik. Orang yang baik itu nggak bisa diukur gitu ya. Tapi kalau misalnya saya pengen S2 di Oxford di tahun 2030 misalnya. Saya sudah menyelesaikan S2 kelamaan ya, di tahun 2025. Itu udah measurable. Dan juga ada timely-nya sekaligus. Langsung jawab yang T. Di 2025 saya udah lulus S2 di Oxford gitu. Nah, itu udah ada timely-nya sekalian. Terus berikutnya achievable. Jangan terlalu tinggi misalnya gini. Terlalu tinggi itu misalnya gini. Saya berharap di 2022 saya ingin jadi 10 besar orang terkaya se-Indonesia. Nah, itu nggak achievable. Gitu. Jadi harus cari yang memang achievable itu dan realistik menjadi satu ya sebenarnya, bahwa memang bisa kita capai gitu ya. Nah, terus terakhir timely gitu. Jadi sekarang atur rencana ulang, bikin rencana yang penting yang mana dan lakukan dengan smart gitu ya. Sini saya tekankan smart itu yang paling penting 2 sebenarnya, spesifik sama timely. Terutama di timely-nya misalnya. Jadi kalau misalnya gini, saya berencana kursus bahasa Prancis. Nah, kalau nggak ada timely-nya, itu baru akan jadi rencana terus gitu. Nah, yang baiknya adalah bahwa saya akan mendapatkan skor TOEFL 550 di bulan Agustus 2020. Nah, itu udah spesifik and timely. Jadi jelas, target kita akan jelas, sehingga kita juga mencapainya jelas, seperti itu. Nah, ini kalau kita udah mampu, kalau kita udah mampu refocusing ya, replanning our plan sehingga untuk meraih mimpinya. Nah, gunakan SMART tadi. Nah, kalau kita masih confused, sebenarnya mimpi kita apa sih? Atau misalnya kita masih ada di antara 2 pilihan. Nah, itu saya mau ajak lagi diri teman-teman untuk ask yourself again.
Who are you? What do you want? What do you have? What do you need? Nah, seringkali terutama di usia muda ini kita terbawa sama situasi. Artinya ngikutin tren. Salah satu yang saya bilang ngikutin tren adalah tren menjadi pengusaha. Sekarang semua orang pengen jadi pengusaha. Sekarang semua orang pengen punya startup. Gitu. Ya, kita tanya lagi juga. Sebenarnya jadi pebisnis itu banyak gak enaknya juga. Percaya deh. Salah satunya adalah waktu yang terlalu fleksibel sehingga jadi kita tidak punya waktu bahkan untuk diri sendiri gitu. Nah, jadi kita harus tanya lagi, kita tuh siapa? Pengen kita apa? Mau kita yang lebih tersistematis atau yang tidak tersistematis misalnya. Kalau pengen yang lebih tersistematis, it's okay kok jadi karyawan gitu. Nggak ada yang jelek dari jadi karyawan dan nggak mungkin semua orang jadi pebisnis gitu. Walaupun sekarang era kewirausahaan sangat digembor-gemborkan kayak gitu ya. Nah, terus apa yang kita butuhkan, apa yang kita punya, apa yang kita inginkan, itu harus reka ulang gitu ya. Nah, salah satu yang paling bisa mendukung kalau pernah teman-teman dengar namanya Johari Windows. Ini ada 4 area, ada area open, ada area blind, area hidden, sama area unknown. Ini semakin membuat diri kita tahu tentang diri kita. Kalau tadi tanya, what do you want? Kita bisa tanya, ini area open itu contohnya itu adalah area yang diketahui oleh diri kita sama orang lain. Itu area open. Area blind itu kita nggak tahu, orang lain malah tahu. Nah ini makanya pentingnya berdiskusi tadi. Menurutmu, menurut lo, menurut Anda, saya tuh orangnya kayak gimana sih? Oh kamu tuh orangnya sebenarnya terlalu takut ngambil resiko. Jadi kita dapat masukan, kita baru tahu juga gitu. Nah itu namanya tadi unknown self sama tapi apa namanya? Orang tahu kita nggak tahu gitu ya. Nah dengan yang paling baik itu area yang kita tahunya semakin bertambah. Jadi kita semakin kenal diri kita. Caranya dengan tanya ke orang lain gitu ya. Nah jadi ini unknown area nih, unknown by others, unknown by self, ini harusnya kecil. Jadi grafiknya harusnya pembagian kotaknya nggak gini. Open areanya besar, terus apa namanya blind areanya kecil, hidden areanya kecil, unknown areanya sangat kecil gitu. Nah, sehingga dengan begini kita jadi lebih kenal diri kita. Kenapa penting untuk kenal diri kita? Karena kita hanya akan bahagia kalau memang kita melakukan yang sesuai dengan diri kita. Ini penting banget. Meskipun kita melakukannya dengan baik, tapi kalau nggak sesuai dengan diri kita, mungkin kita nggak akan bahagia. Gitu. Nah, ini yang kita perlu berkaca lagi. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan sesuatu yang sederhana, mungkin menurut orang itu biasa saja, tapi kita bahagia, maka ini akan berkembang terus, dan di satu titik akan menjadi luar biasa buat orang lain. Contoh tadi bangun pagi tadi. Kalau kita melakukan bangun pagi bahagia, ini hal yang sepele ya. Tapi dengan lama-kelamaan karena bangun pagi terus, maka kita jadi orang yang tertib, maka kita jadi karyawan berprestasi, maka kita naik pangkat, maka kita menempati posisi strategik. Nah kayak gitu, bubble-nya akan makin membesar, gitu ya. Nah sehingga tadi kita nggak perlu menilai hal ini tuh sepele nggak buat orang lain, penting nggak buat orang lain, nggak. Yang penting buat kita. Kalau kita suka, kita sesuai dan sesuai dengan rencana kita tadi, maka kita harus jalankan, gitu ya. Nah di sini kalau kita mau kaitkan dengan karir, bahwa sebenarnya mendapat pekerjaan sama karir itu ada sedikit perbedaan. Karir itu adalah sesuatu yang lebih bertahan lebih lama ya. Gitu. Jadi you can have job, tapi belum tentu have karir. Jadi job itu contoh pekerjaan yang kita lakukan, tapi kita nggak suka. Itu belum karir namanya. Gitu. Bayangkan kalau kita melakukan job terus sepanjang hidup kita, nggak pernah melakukan karir. Itu kan akan sangat menyengsarakan gitu ya. Itu makanya sangat penting untuk bisa mengetahui diri kita atau lebih mengenal diri kita lagi. Ask yourself again, gitu ya. Nah, ini tadi kalau mau bicara karir yang teknis, nah di sini kita contoh ada soft skill, ada hard skill. Tadi terkait sama diri kita boleh tanya, kita nih karakternya gimana nih kalau soft skill? Kita orangnya bisa mimpin nggak? Kita suka kerjasama nggak? Misalnya, suka komunikasi nggak? Nah, hard skill itu terkait sama teknis. Nah, tadi yang saya bilang, kita punya rata-rata lulusan teknik mesin punya 10 kemampuan. Saya baru 9. Berarti setelah kita ask yourself again, itu kita tahu bahwa ini ada kekurangan di sini. Nah, ini perlu kita perbaiki. Gitu. Nah, setelah kita melihat ke diri kita, maka yang perlu dilakukan adalah exploring opportunity. Jadi bagaimana opportunity-nya nih? Nah, terutama di era, saya nggak mau bicara era yang khusus di corona, tapi yang lebih besar lagi, bahwa di era disruptif ini,
memang terjadi banyak perubahan. Salah satunya adalah pekerjaan. Ini ada daftar pekerjaan yang hilang di masa depan dan yang akan muncul gitu ya. Terutama yang terkait digital. Di sini bisa kita lihat ada SEO segala macam yang dulu dianggap bukan pekerjaan. Dulu sampai suka dimarahin gini, ngapain mainan sosmed aja? Nah, nggak tahu sekarang ada yang namanya ahli sosial media. Ya, sosial media spesialis dan gajinya mahal gitu ya. Nah, di sisi lain ini pekerjaan-pekerjaan yang pasti bakal hilang kayak administrasi, call center, sales lapangan, teller, travel agent. Nah, mungkin udah hilang juga sebagian sekarang ya. Travel agent udah tinggal berfokus sama paket-paket wisata sama umroh aja. Gitu ya. Overall ini terus when you keep your dream and goals close, it become easier to stay on your path of success. Jadi begitu kita tetap tadi, makanya kita refocusing plan, terus refocusing dengan re-asking diri kita, maka kita akan become easier to stay on the path setelah kita bikin path yang baru ini. Terus selanjutnya, nah terakhir yang teman-teman perlu miliki di saat ini adalah grit. Grit ini adalah bagaimana karakter seseorang untuk bisa bertahan, melakukan banyak hal untuk bisa menggapai apa yang dia inginkan. Tuh. Dengan cara yang enjoy gitu, dengan cara yang enjoyable. Jadi grit itu gabungan antara passion sama achieving goals tadi. Nah, ini yang saya sarankan tadi selain tips-tips tadi bahwa teman-teman harus memiliki yang namanya grit. Grit ini yang membuat kita walaupun di tengah kesulitan apapun kita akan tetap bangkit dan kita tidak merasa ini hal yang bukan bagian dari kita, atau dengan kata kita sangat menikmatinya proses ini meskipun berat, meskipun susah, meskipun melelahkan. Ini teorinya dari Duckworth gitu. Teman-teman bisa browsing terkait grit. Ini yang akan kedepannya yang akan banyak perusahaan cari karakter grit pada karyawannya gitu. Mungkin sharing saya segitu dulu. Memang nggak banyak terkait teori atau teknis ya. Jadi kita lebih banyak diskusi aja. Mungkin seperti itu. Saya close sedikit untuk PowerPoint-nya supaya bisa lihat kamera. Ya, silakan. Oke. Makasih Pak Medi untuk share-nya. Benar-benar semoga bisa membangkitkan semangat lagi teman-teman yang udah kayaknya hopeless gitu ya. Kayaknya udah berat banget. Tapi untuk share-nya ini mungkin secara teori dan juga praktiknya bisa dilakukan gitu ya. Ini kita udah masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman bisa langsung aja tanya di roomnya philoid.id/room. Udah ada beberapa pertanyaan nih Mas Pak Medi. Kita langsung mulai aja ya. Ya. Ini banyaknya sih dari Anonymous yang nanyanya, jadi kita nggak tahu siapa. Jadi nanya gini. Gimana cara meyakinkan diri sendiri bahwa mimpi itu bisa tercapai? Gimana cara meyakinkan diri sendiri bahwa mimpi itu bisa tercapai? Gitu. Udah titik nih? Udah tanda tanya. Gimana meyakinkan diri mimpi tercapai? Sebenarnya gini, kalau teman-teman sendiri nggak yakin dengan mimpinya, itu harus ditanya lagi, apakah benar itu mimpinya? Jadi kalau namanya dreams atau goals atau cita-cita, itu sesuatu yang biasanya kita nggak mudah menyerah untuk menggapainya gitu. Kalau kita di titik itu mudah menyerah, berarti kita harus tanya lagi, apakah itu dreams kita? Contohnya gini misalnya, saya punya dream pengen jadi ahli matematik gitu. Tapi begitu ngadepin soal matematik, kok saya ngerasa nggak nyaman. Terus saya ngerasa, udahlah nyerah aja lah sama soal matematik. Nah, itu sebenarnya bahwa yang harus dilihat lagi adalah bahwa apakah matematik itu dreams kita? Jangan-jangan, makanya saya sangat menganjurkan untuk re-asking yourself tadi gitu. Karena seringkali, terutama di era sekarang ini, kita tuh cuma dijejeli aja nih, tanpa pernah ditanya kita tuh mau makan apa gitu ya. Terutama kalau yang di level teman-teman di level SMA nih, dijejelin aja sama kurikulum, sama pelajaran, sama target-target supaya bisa lulus SPMB segala macam, tanpa pernah ditanya kita sebenarnya pengennya apa. Kalau di kuliah mungkin udah agak lebih bebas ya, tapi sebenarnya belum banyak berubah juga gitu ya. Mungkin seperti itu yang dimaksud. Oke, tapi ini kayaknya screen share-nya masih nyala ya, jadi PowerPoint-nya masih kelihatan. Nah, oke. Oke. Ya. Selanjutnya ini dari Zabriena Nurrizkyah. Pak, gimana sih kalau suatu cita-cita tapi dipatahkan oleh orang tua? Jadi saya punya keinginan terbilang suatu mimpi tentang universitas,
Saya udah lulus mengikuti tes dan keinginan saya merantau. Tapi di balik itu orang tua tidak mengizinkan. Jadi dari restu orang tuanya gitu, nggak boleh untuk merantau. Mungkin Ya, mimpi juga ya, termasuk kayak itu ya. ya. Memang ini soal keinginan orang tua sama keinginan kita sering ada dinamika ya. Ini juga salah satu yang termaksud di dalam tadi saya sempat ngomong terkait grit tadi. Orang-orang yang memiliki grit dia akan find out the way, tentu saja a legal way gitu, not an illegal way to achieve the goals gitu. Artinya kalau di sini illegal way sih misalnya ya kabur dari rumah, nggak kayak gitu ya. Jadi mungkin yang perlu ditunjukkan lebih-lebih adalah kesungguhannya gitu. Jadi kalau terkait ini ada dua hal ya. Kalau kita bicara dari sisi gritnya aja, memang kesungguhannya perlu dibuktikan lagi. Cuma yang namanya orang tua kadang agak susah untuk diajari oleh anaknya, gitu ya. Sehingga mungkin komunikasi juga penting di sini. Jadi pertama kesungguhan dan komunikasi. Kesungguhan tuh artinya gini. Saya pernah punya cerita juga gini. Ada orang yang dia jago, seneng banget nyanyi, gitu. Tapi orang tuanya nggak mau jadi anaknya jadi penyanyi. Karena apa? Ya penyanyi itu prospeknya nggak jelas, kan sederhana ya. Terutama kalau semakin di daerah, ini bukan bermaksud kota sentris, tapi semakin di daerah bahwa pekerjaan itu semakin cari yang realistis, gitu ya. Betul. Nah, makin daerah pasti makin pengen jadi PNS, makin template lah pekerjaannya gitu. Kalau kita ngomong jadi penyanyi atau saya mau jadi YouTuber, influencer, itu orang tua bisa ngelempar dandang gitu ya. Gitu. Nah, artinya di sini kesungguhan itu adalah bahwa ya kita coba buktikan dulu. Ada nggak satu hal yang kita udah buktikan? Contoh misalnya, saya pernah menang kompetisi, saya pernah melakukan sesuatu yang membuat orang tua kita tersadar gitu bahwa jalur kita tuh di situ gitu. Tadi karena memang orang tua itu lebih tua dan ya nggak semudah itu, maka perlu juga yang namanya komunikasi gitu. Kalau publik mungkin akan terpuaskan dengan tadi, tapi kalau orang tua prestasi aja kadang nggak cukup, tapi juga perlu komunikasi. Nah mungkin komunikasi juga kadang-kadang perlu dijembatani. Biasanya kalau kita bicara keluarga besar, coba cari figur apa yang cukup dihormati oleh orang tua kita. Bisa juga diomongin ke figur tersebut, gitu. Misalnya om atau paman atau siapapun lah yang cukup dihormati di keluarga besar, coba komunikasikan. Tapi tentu saja komunikasinya sambil menunjukkan bahwa prestasi sama minat kita memang di situ, gitu. Kalau kita bisa meyakinkan figur penting ini, mungkin dia akan bisa bantu bicara ke orang tua kita. Mungkin itu beberapa tipsnya ya. Kalau untuk lebih dalamnya tentu saja saya perlu data lebih banyak lagi terkait dinamika yang terjadi di kasus ini gitu ya. Seperti pekerjaan orang tua dan lain-lain kayak gitu ya. Betul. Menarik sih. Jadi komunikasi ya, kembali lagi itu penting gitu. Iya, betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak Medi, kapan ketika kita harus merasa cukup dalam menggapai mimpi kita ketika sudah hidup di mimpi kita sendiri, tetapi lingkungan terdekat mendesak agar bisa lebih lagi. Kadang desakan tersebut membuat saya menjadi sedikit desperate. Apakah saya terlalu berada di zona nyaman? Gitu. Ya, ini batasnya tipis ya. Intinya gini, kalau kita lihat contohnya misalnya siapa Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dia pernah nggak merasa cukup? Ya. Kalau saya mereka nggak akan pernah merasa cukup, tapi mereka nggak terbebani. Kenapa mereka nggak terbebani? Karena mereka sangat enjoy dengan apa yang mereka lakukan. Kebayang ya? Nah, jadi menurut saya poinnya di situ. Kalau memang kita merasa enjoy, kalau memang benar-benar kita merasa enjoy, titik cukup itu nggak usah dipikirin. Ya jalanin aja dengan enjoyable kita ini, nanti akan sampai ke titik mana ujungnya kita gitu ya. Nah, berikutnya kalau kita merasa enjoy, ya udah saatnya kita tutup kuping sebenarnya. Terutama sama unimportant person. Unimportant person tuh mulai dari ya orang yang bukan selain orang tua, selain sahabat. Unimportant person ini kan kadang-kadang mereka hanya bikin noise sebenarnya. Artinya adalah ya nggak tahu yang dia omongin apa, tapi itu mempengaruhi kita gitu ya. Nah itu tadi, makanya kalau terkait sama important person ya mungkin kembali ke kasus yang tadi, kita bicaranya komunikasi gitu. Ya, kenapa saya harus berhenti? Saya sedang enjoy-nya gitu, mengejar sesuatu ini misal. Dan saya tidak merasa keberatan kok gitu. Kalau ke important person mungkin bisa dikomunikasikan hal-hal ini gitu. Bukan saya ngotot loh, saya nggak ngotot. Saya cuma menjalankan apa yang saya nikmati gitu. Kalau yang saya nikmati ini itu suatu yang jadi lebih ya, itu kan bonus sebenarnya kayak gitu. Mungkin kurang lebihnya begitu ya. Iya. Oke. Buat coba kita ke pertanyaan yang di komen Google Meet dulu.
dari Zabriana, gimana sih cara melakukan sesuatu hal baru bagi seorang pelajar di saat pandemi ini? Mungkin dari tadi yang hubungannya dengan presentasi Pak Medi tadi. Iya, mungkin kalau hal baru, tadi kita balik lagi ke diri kita. Sebenarnya dari kita itu apa yang perlu hal barunya. Contohnya misalnya setelah kita redefining ourselves lagi, kita lihat bahwa nih, oh saya ini orangnya sangat friendly nih. Friendly berarti saya perlu meningkatkan apa gitu. Nah, meningkatkan apa ini? Nah, itu titik kita mulai belajar yang baru tadi gitu. Sementara tadi sudah saya sampaikan, secara resource itu melimpah. Contoh tadi misalnya saya saya sebenarnya orang yang senang banget coding gitu. Nah, sekarang trennya salah satu quote terbaik itu bahasa Python gitu kan. Nah, kalau memang kita udah merasa memerlukan itu masuk dalam planning kita, ya it's the time, saatnya ini belajar Python nih, mumpung semua orang sedang slow, tadi yang saya bilang. Nah, mulainya gimana? Tadi berbagai informasi di Telegram banyak, di website banyak, it's very easy gitu, komunitasnya ada, nah kayak gitu. Mungkin itu, jadi dikaitkan sama kebutuhan diri tadi ya. Kebutuhan diri ini muncul dari kita memahami diri kita sendiri gitu. Kebutuhan dan minat mungkin ya. Ya betul. Kalau misal kalau nggak ada minatnya juga nggak enjoy ntar ya. Iya nggak enjoy gitu. Oke, balik lagi ke Rum nih ya. Ini kayaknya agak relatable sama saya nih. Bagaimana cara untuk menjaga atau menciptakan mimpi di tengah banyak perubahan atau masa-masa transisi, karena terkadang mimpi seolah-olah dapat berubah atau bahkan mimpi tersebut sudah tidak lagi terasa mungkin atau ingin dicapai. Ya. Jadi emang iya sih, kadang ngerasa pas masih kecil pengen jadi pilot, pas sudah jadi SMP berubah. Aduh, yang lebih realistis jadi pengusaha deh. Pas SMA, pas kuliah berubah-berubah terus gitu. Ya. Jadi kalau mau dibayangin mungkin perspektifnya yang harus digeser gitu ya. Jadi kalau saya sering istilahkan, saya dulu bercita-cita A, tapi itu kok nggak sesuai, nggak kesampaian. Berarti sebenarnya yang salah bukan kita bercita-cita, tapi mungkin dinamika kita waktu itu berpikirnya nggak sesuai gitu, nggak sesuai sama diri kita. Jadi ya ibaratnya waktu itu belum jadi cita-cita sebenarnya itu gitu. Yang jadi cita-cita itu yang mana? Yang memang benar-benar kita perjuangkan gitu. Jadi kalau emang sesuatu yang kita cuma sedikit-sedikit gitu, meskipun kita pernah menuliskan gitu ya, kayak pernah tuliskan cita-cita saya pilot, tapi sebenarnya nggak pernah memperjuangkan, itu sebenarnya bukan cita-cita gitu ya, itu cuma menjawab pertanyaan gitu. Nah, yang jadi cita-cita yang mana, yang benar-benar kita nikmati dan benar-benar kita inginkan gitu. Nah, sebenarnya terkait ini berarti ya kita fokus ke situ aja. Kalau emang ini belum ketemu, eksplorasi dulu aja gitu. Jadi kalau kita lihat di career planning itu siklusnya memang muter. Kalau belum ketemu dia kembali lagi ke identify yourself lagi gitu. Dan salah satu tipsnya yang terbesar di career planning itu adalah jangan pernah merasa rugi untuk turn around. Artinya bahwa misalnya kita udah setengah jalan nih, tapi kita nggak nyaman. Ya udah, putar balik daripada mentok. Gitu. Oke. Ini kalau di karir kayak gini. Jadi ya contohnya misalnya yang salah jurusan misalnya. Gitu. Coba lagi berkata, saya nggak jarang nemuin orang yang benar-benar salah jurusan diterusin terus akhirnya sukses banget, jarang. Hanya kalau cuma sekedar dapat kerja iya, tapi kalau sukses banget gitu sampai jadi itu sebenarnya berarti mungkin pemikiran dia aja yang salah bahwa dia nggak cocok. Sebenarnya dia cocok gitu kan. Nah. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi di Rom Philoid lagi. Pakai bahasa Inggris ke Papa ini ya. Hi Kak, I want to ask something. I have a lot of future goals. After finish my undergraduate program, I get a chance to have recommendation letter to continue my study to MIT. On the other hand, I get another chance to work in big company. So, which is I get two of my future goals, but I can choose both. Jadi mana yang harus diprioritasin antara lanjut di luar negeri atau bekerja di perusahaan besar gitu. Ya. Prioritasnya. Mirip dilematisnya mau di Ayunda dulu ya, mau pilih Oxford gitu. Jangan-jangan ini mau di Ayunda loh. Sementara kalau dilematis kita sepele banget, makan nasi goreng apa makan bakmi gitu. Waduh, benar. Ini tadi kita kembali pertama yang namanya choice itu harus made by yourself. Jangan biarkan orang lain membuatkan pilihan untuk Anda, karena nggak akan pernah puas kalau pilihan itu dibuat oleh orang lain. Nah, gimana caranya biar kita bisa yakin kita yang milih? Mau nggak mau saya harus balik lagi. Ask yourself lagi tadi. Anda ini mulai dari diri Anda maupun
situasi Anda itu ada di mana. Contoh saya bicara situasi juga misalnya. Situasi ekonominya saya kan nggak tahu ya. Apakah memang butuh kerja atau memang masih ada waktu untuk kita kuliah dulu, nggak ada desakan ekonomi artinya. Nah, Betul. itu bisa jadi pertimbangan. Terus yang kedua, dari diri kita, seberapa di MIT dan di perusahaan tadi itu, mana yang paling mewadahi goals kita. Contoh gini, kalau di perusahaan big company tadi memang masih seiring sama apa yang kita inginkan banget, ya why not juga MIT dilepas. Tapi di satu sisi lain, kalau jangan cuma silo karena MIT-nya aja gitu ya. Tapi di sisi lain, kalau emang yang MIT ini adalah mungkin puzzle dari karir kita, ya mau nggak mau MIT ini yang kita ambil dengan mengorbankan kesempatan yang lebih besar secara ekonomi tadi, kerja di big company tadi. Oh, peluang ini juga akan muncul lagi setelah kita lulus dari MIT, insya Allah gitu ya. Nah, jadi tentu saja saya nggak akan membantu memilihkan buat Anda, saya hanya memberikan insight ya. Ya, betul. Saya tadi fokus pada dua hal, diri Anda sendiri sama situasi Anda. Situasi kita nggak bisa lepas juga. Siapa tahu memang secara ekonomi mau nggak mau harus menghasilkan segera mungkin, ya itu ambil big company kalau kayak gitu. Seperti itu. Betul. Oke, masih ada waktu untuk pertanyaan lagi dari Philoetrum juga nih ya, dari Athanasius Emilio. Bagaimana cara untuk bisa kita mencapai grit di situasi seperti ini? Jadi kondisi pandemi ini tetap ada gritnya gitu. Ya, sebenarnya grit ini nggak perlu dikaitin ke pandemi ya, karena ini sesuatu yang prosesnya sebenarnya. Ya, prosesnya bisa lifetime lah. Gitu, artinya bahwa ini nggak muncul dalam 1-2 hari, kayak misalnya ada pelatihan 2 days to having a grit gitu ya. Ini artinya prosesnya gitu. Nah, tipsnya satu hal sih kalau untuk bicara grit ini. Jadi saya juga kadang terpukau gitu. Waktu itu saya baca majalah di pesawat gitu, zaman dulu ya. Sekarang udah nggak naik pesawat lagi. Ada namanya di China itu ada namanya 7 luck gitu, 7 keberuntungan. Dibaca agak mengagetkan bahwa salah satu keberuntungannya adalah mendapatkan masalah. Coba, masalah kok keberuntungan? Artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya dengan mendapatkan masalah itu kita membuat diri kita jadi lebih baik. Gitu. Kalau kita bisa solve the problem, maka grit kita akan lebih kuat, lebih muncul. Gitu. Apalagi kalau masalah ini terkait sama mimpi yang akan kita raih. Gitu. Jadi tipsnya satu, bagaimana meningkatkan grit ya. You should have a lot of trouble. Tapi tentu saja trouble yang positif. Trouble yang positif yang gimana? Pada saat kita mau meraih cita-cita yang tinggi, itu trouble-nya akan lebih banyak daripada cita-cita yang biasa saja. Itu pasti. Betul. Nah, jadi maksudnya ya having a lot of trouble-nya di situ. Ya, pasanglah kayak tadi misalnya, saya pengen kuliah S3-nya di Harvard misalnya. Pasti trouble yang muncul akan lebih mudah. Lebih banyak daripada kita mau S3 di Ruko misalnya, kampus Ruko misalnya. Pasti itu saya yakin. Nah, itulah kalau kita mau ningkatin grit, fokusnya ke sana gitu. Iya, jadi makin banyak trouble asal jangan jadi troublemaker-nya aja gitu ya Pak ya. Jadi trouble yang memang developing gitu ya. Oke, di komen Google Meet nih dari Eva Yunica, gimana caranya tetap bertahan untuk perjuangin hal yang kita suka sampai dapat sesuatu? Oke. Untuk sukanya bukan seseorang ya Pak ya ini ya. Nah, sukanya. Baru saya mau analogikannya ke sana. Oh gitu, boleh sok coba dianalogikan. Sebenarnya sederhana untuk tahu kita tuh suka atau enggak. Contoh gini, kalau kita suka cewek atau cowok gitu, maksudnya bukan suka dua-duanya ya, sorry. Maksudnya saya menganalogikannya, ya kalau saya suka cewek lah, biar gampang gitu. Kalau saya suka cewek, pasti, ini moga-moga istri saya nggak denger nih ya. Kalau saya suka cewek, pasti saya pengen tahu nggak tentang dia. Iya. Pasti cari tahu gitu kan. Kalau dulu saya ingat waktu zaman saya SMP, itu kadang-kadang saya sampai ngintip-ngintip rumahnya di mana, orang tuanya kerja apa gitu. Nah sama nih, kalau kita punya minat terhadap satu buah bidang, kita harusnya cari tahu ke bidang itu. Contohnya misalnya kayak matematik tadi. Kalau kita aja malas cari tahu siapa sih tokoh matematik terkenal gitu, nggak pernah kenal namanya Alex Turing kayak gitu, penemu komputer gitu, ya berarti sebenarnya kita nggak suka matematik gitu, karena kita nggak berusaha cari tahu gitu. Ya. Terkait tadi pertanyaannya, nah bagaimana cara tetap bertahan sama perjuangan kita tadi? Selama kita suka, kita akan bertahan kok dengan perjuangannya. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir kita jadi kita jadi nggak suka.
gitu. Karena perjuangan tadi akan jadi bagian daripada sesuatu yang kita sukain tadi, gitu. Jadi intinya satu aja lah, pokoknya yakinkan apa yang kita suka gitu, dan perjuangkan itu gitu. Sehingga hal itu pasti akan ibaratnya kalau saya ngomongnya ya semesta akan mendukung. Kalau memang kita udah fokus sama apa yang kita sukai dan memang yang kita sukai itu betul-betul kita sukai, gitu. Tinggal serahkan pada semesta, nanti jalannya kebentuk sendiri, gitu. Oke. Terus yang masih di komen ya dari Farah di Tangerang, kalau kita miliki banyak mimpi dan bermimpi setinggi mungkin itu salah nggak ya? Karena banyak orang beranggapan kalau bermimpi jangan ketinggian, nanti kalau gagal jatuh, ya pokoknya gimana gitu. Takutnya mimpi ketinggian jatuh sakit banget atau gimana? Nah, ini terkait sama grit tadi. Orang yang punya grit, begitu dia mimpi dia jatuh, dia tetap sakit, tapi dia bangkit. Iya. Jadi kalau sakit itu manusiawi. Sama kayak kalau kita ngejar apa cowok atau cewek tadi ya. Kalau ditolak, ya pasti nangis, pasti sakit, gitu. Kalau kita ditolak nggak sakit, berarti kita nggak benar-benar suka sama dia. Ya, nah, setelah sakit ini, jadi sakitnya ya udahlah. As a human, if you have to cry, ya just cry. It's okay to cry. Kalau mau ngambek seharian ya ngambek seharian, tapi jangan sebulan gitu ya. Jadi dinamika itu akan terjadi gitu. Kecewa itu wajar gitu. Ya nikmati aja kekecewaan itu, jalani kekecewaan itu, asal jangan berlebihan. Kayak misalnya cuma sehari, ya nggak mau makan sehari nggak apa-apa lah. Kalau 3 hari kan mati gitu ya. Itu contohnya. Nah setelah itu gimana? Ya orang yang punya grit, orang yang punya niat sama goals, ya dia akan kembali ke jalur dia lagi. Ini habis melenceng nih kan ceritanya nih. Ya dia akan balik lagi ke jalur dia lagi. Gitu. Kalau emang punya grit sama punya keinginan sama goals tadi. Kalau kita nggak kembali ke jalur itu, ya yang ditanya cuma 2. Apakah jalur itu benar-benar goals kita? Yang kedua, apakah kita benar-benar menginginkan itu? Nah, kayak gitu sih. Kurang lebihnya. Balik ke sana lagi sih. Iya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya di komen di Google Meet juga dari Helen Kribo. Caranya supaya kita berani keluar dari zona nyaman kita, karena terkadang punya mimpi ini dan itu, tapi saat mau mencoba membangun mimpi tersebut, merasa diri kita tidak cukup untuk mencapainya, dan cara untuk meningkatkan kepercayaan diri dan tidak terlalu fokus pandangan orang lain. Ini kata tanyanya yang mana ya? Caranya gimana? Supaya berani keluar dari zona nyaman kita. Karena punya banyak mimpi dan mimpi ini itu gitu. Ya. Mungkin gitu ya saya nangkepnya ya. Nah, ini tadi makanya tadi saya bicara refocusing plan ya. Definisi banyak mimpi itu bukan berarti kita tuh kaya gitu ya. Sebenarnya mimpi nggak usah banyak-banyak, tapi serius gitu. Nah, artinya gini, kalau kita masih punya banyak mimpi, berarti kita masih kurang tuh dalam re-asking self-nya. Jadi contohnya gini, profesi aja misalnya, saya pengen jadi arsitek yang bisa nyanyi, terus yang punya bisnis kuliner, yang jago masak, kan ini kan udah mulai nggak realistis kan, nah kayak gitu. Ada sih kayak Tompi bisa 3 ya, dia dokter, bedah lagi, penyanyi sama fotografer gitu ya. Tapi 3 lah, kalau sampai 5 kan udah nggak make sense, nah kayak gitu. Nah, jadi kalau saya lihat tadi banyak mimpinya ini yang perlu kita pertanyakan lagi dulu nih. Bisa nggak nih banyak ini dijadiin 1 tapi dalam gitu kan? Nah, atau 2 lah tapi dalam misalnya kayak gitu. Sehingga apa? Begitu kita jadinya lebih fokus. Kalau emang ini udah yakin sama mimpi ini ya udah nggak usah peduli sama pandangan orang lain. Tapi kalau emang mimpinya terlalu banyak ya orang lain nyinyir ya wajar lah. Jadinya kan karena mimpi kita terlalu banyak ini gitu. Jadi problemnya coba refocusing tadi. Refocusing plan, supaya bisa refocusing plan, re-asking yourself gitu. Jadi 2 poin itu. Oke. Kira-kira masih bisa 1 pertanyaan lagi mungkin ya? Iya. Dari Philoetrum, Aji Kurnia nih mau nanya. Bagaimana cara kita untuk mencapai suatu mimpi, tapi ada teman atau tim kita yang ragu untuk mencapai itu? Bagaimana meyakinkan mereka bahwa dream ini achievable? Oke. Ini bicaranya dream goals. Team dreams gitu ya, group dream. Memang pendekatannya beda lagi karena ada dinamika kelompok. Pertama, dari grup teams ini seberapa besar ini menjadi bagian dari self dream kita. Kalau misalnya sangat besar, ya di satu titik forget the team, just achieve it yourself gitu. Kalau memang ini sangat besar ya irisannya dengan dreamnya kita,
gitu. Jadi jangan give up hanya karena orang lain, kan prinsipnya gitu. Kalau memang benar-benar misalnya 90% dreams-nya Teams ini itu ada di dream saya, ya udah kalau Teams-nya nggak jalan, forget about them gitu. Ya kita jalan aja gitu. Tapi kalau memang kita bicara Teams goal yang dalam artian misalnya kayak kerja situasi kerja gitu ya, ini masuknya ke ranah bagaimana leadership-nya nih, managing timnya gitu. Jadi misalnya replanning sama siapa sih tim ini yang dominan, yang nge-lead-nya siapa, mungkin itu yang perlu di fokusin ke situnya gitu. Kalau ini kita bicara teams goals-nya yang dalam lingkup kerja ya, bukan cita-cita. Yeah. Gitu. Seperti itu. Oke deh, Pak Medi, makasih nih untuk sesi tanya jawabnya. Sebelum kita tutup, kita mau dokumentasi dulu. Minta tolong untuk teman-teman semua dinyalakan videonya, kameranya, kita mau foto, screenshot bareng-bareng untuk dokumentasi kita dan juga untuk ke psikologi care juga gitu ya. Kita bakal tag. Bisa tolong teman-teman dibuka semua kameranya. Bentar. Gimana cara ngaktifin semua kameranya? Ya udah, minta tolong dari teman-teman ya. Menarik ya ini ya untuk pembahasan mimpi ini gitu. Bentar. Wah, banyak banget. Wow. Keren. Oke teman-teman, sekali lagi minta tolong untuk dinyalakan kameranya, kita buat dokumentasi. Oke, sebentar. Oke, makasih teman-teman untuk kehadirannya. Makasih Pak Medi untuk sharingnya. Sangat bermanfaat buat kita semua. Kami juga minta maaf kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman yang belum sempat kejawab karena keterbatasan waktu. Besok jangan lupa masih ada Filotalk sesi yang ketiga. Masih sama jam 4 sampai jam 6 sore. Pastikan mulai dari awal ya, biar nggak ada yang terlewat dari materi maupun sesi tanya jawabnya. Sekali lagi Pak Medi, terima kasih. Stay safe, sehat terus, semakin sukses ya Pak Medi ya. Semoga bisa kerjasama lagi dengan Filoid di lain waktu. Oke. Teman-teman semua terima kasih. Ntar juga ada video dan materi akan di-share di WhatsApp. Videonya juga bisa dilihat di Filoid Room untuk linknya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Ya, selamat sore. Makan itu deh, ini ayam ini.